Di sini kita berada di antara kendi-kendi yang istimewa dan unik yang dibuat pada masa lampau. Pertama kita bisa melihat kendi yang tertua di sini adalah kendi keranjang yang di bawah sana. Ini kendi ini mulutnya begitu lebar dan dengan dinding yang begitu tipis. Di Majapahit kendi semacam ini sangat langka ditemukan karena memang hanya di daerah-daerah tertentu saja yang membuat kendi keranjang semacam ini. Volumenya cukup besar dan oleh karena cukup besar, sementara dindingnya biasanya tipis, kendi keranjang ini tidak bertahan lama. Banyak yang kita temukan kendi keranjang dalam keadaan sudah menjadi fragmen. Kemudian kita lihat juga kendi tangkup. Kendi tangkup semacam ini dengan corotnya yang ukuran sedang dan bengkok ini dan mulutnya lebar. Ini sangat langka. Ini bukan berasal dari Jawa. Ini berasal dari daerah timur, daerah Rote, Flores dan sebagainya, Nusa Tenggara Timur. Kendi tangkup mempunyai bahan berbeda dengan kendi-kendi Majapahit sesuai dengan tanah yang terdapat, bahannya berupa tanah atau bahan yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Kemudian di sini kendi ini adalah kendi badannya berhias dengan corotnya yang mengarah ke atas. Kendi semacam ini mulutnya juga lehernya bertingkat dengan mulutnya bercorong. Ini biasanya digunakan untuk upacara-upacara agama. Air yang di dalam sini bukan air biasa, tapi air yang diambil dari suatu tempat tertentu untuk suatu kegiatan keagamaan. Jadi bukan sembarang air, dan kendinya pun dihias sedemikian rupa dalam buku yang sangat unik semacam ini. Ini diperkirakan buatan Majapahit, tetapi hanya dibuat di daerah tertentu saja, seperti di daerah Lumajang atau daerah Kediri. Sangat jarang kita jumpai, tetapi banyak ahli mengatakan ini memang berasal dari zaman Majapahit. Dan pada akhirnya kita juga melihat kendi dengan kakinya yang tinggi. Kendi dengan kakinya yang tinggi semacam ini termasuk juga langka dan dimiliki oleh keluarga-keluarga perada. Kendi ini termasuk juga sebagai benda hiasan di dalam rumah berkat bentuknya yang unik, yaitu berkaki tinggi dan juga bercorot demikian tinggi. Bukan untuk air minum biasa, tetapi untuk air minum yang disuguhkan kepada para tamu-tamu agung, sehingga tamu-tamu tersebut dapat melihat adanya martabat atau kelas tersendiri bagi pemilik kendi tersebut. Kendi unik lainnya kita lihat di sini. Ada di sini kendi guli-guli, mulutnya begitu lebar. Ini biasa kita gunakan untuk menyimpan air yang sudah dimasak atau menyimpan ramuan tertentu untuk memasak. Ini biasanya ditempatkan di dapur, mulutnya begitu lebar, dan ini kendi tangkup mulut bercorong. Kendi tangkup semacam ini juga berasal dari Nusa Tenggara Timur, bukan berasal dari Jawa. Kendi semacam ini dijual bebas di daerah Indonesia Timur sana, tetapi sampai di Majapahit dalam jumlah sedikit dan hanya dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu yang cukup isi dompetnya ya. Selain itu di sini juga kita lihat kendi susu ceper. Kendi susu semacam ini corotnya yang susu, tetapi digunakan hanya untuk air minum saja. Hanya untuk menyimpan air minum yang telah berubah bentuk menjadi teh
atau menjadi cairan jamu dan digunakan atau untuk bukan untuk yang orang sakit, untuk sekedar penghilang dahaga saja. Kalau untuk kendi susu untuk orang sakit biasanya mulutnya kecil. Kemudian di atas sana ada kendi badan hias bertingkat, lehernya tinggi berbelang. Dari sana juga itu termasuk kendi tangkuk juga sebenarnya, berasal dari Jawa, dan kemudian kendi berasal dari luar Jawa, dan di Jawa kendi semacam ini sangat jarang diproduksi. Itu kendi semacam ini rata-rata berasal dari zaman Majapahit. Kendi berbentuk lonceng yang di atas sana berasal dari luar Jawa, dari daerah Lombok atau Sumbawa. Diproduksi secara massal di sana setelah zaman Majapahit dan hingga tahun 60-an masih diproduksi. Kita tidak tahu yang ini berasal dari kapan, tapi yang jelas kendi semacam ini sudah sangat langka di Jawa. Ada ini adalah kendi badannya berupa genuk, dia mempunyai leher, tempat menyimpan ramuan-ramuan tertentu, bukan ramuan obat, tapi ramuan untuk memasak dan sebagainya. Arak bisa, arak terbuat dari sabut kelapa biasanya masuk dalam kendi semacam ini, atau cairan-cairan fermentasi yang lain yang dibuat oleh masyarakat lokal. Kemudian ada juga kendi susu semacam ini. Kendi susu ceker semacam ini asal muasalnya dari Tiongkok sebetulnya. Kepandaian membuat bentuk susu semacam ini hanyalah dipelajari oleh masyarakat zaman lampau dari para pengrajin kendi berasal dari Tiongkok, atau contoh-contohnya didapat dari hasil kendi yang diperniagakan oleh orang-orang Tiongkok di Majapahit. Nah, ini corotnya sangat kecil sekali, hampir air yang mengalir dari dalamnya, air yang sangat berharga berupa cairan obat dan sebagainya. Serta kemudian di sana kita bisa lihat kendi bervariasi, kendi tangkuk yang berhias. Ini juga biasanya kendi yang digunakan untuk upacara, menyimpan air suci yang untuk diusapkan ke muka seseorang dan sebagainya. Ini ditandai dengan kendinya diberi hiasan semacam ini biasanya dinilai sakral oleh masyarakat tertentu yang mungkin tidak mengandung agama Hindu dan Buddha ya, tetapi mengandung agama lokal di sana, terutama daerah Nusa Tenggara Timur. Adapun di sini kita masih juga melihat kendi-kendi yang lain. Di atas kita dapat melihat kendi tangkuk pada jalur tingkat, juga mulutnya memakai colong. Ini termasuk juga kendi masterpiece. Kemudian ada kendi susu di sini digunakan untuk upacara pelepasan jenazah, dan bentuknya pun dibuat seperti wadah abu jenazah. Ini kendi upacara. Sedangkan kendi di sini adalah kendi labu. Nah, kendi labu semacam ini dibuat di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera, daerah Lampung, zaman kuno dulu ada yang memproduksi semacam ini. Kemudian banyak juga diproduksi di daerah Banten. Banten pernah kita temukan kendi semacam ini yang sudah sangat langka, dan gunanya juga untuk pengobatan. Serta di sana kendi susu yang corotnya pendek. Nah, kendi susu yang corotnya pendek semacam ini digunakan biasanya untuk menyimpan cairan-cairan yang digunakan untuk memasak seperti kecap dan sebagainya, itu disimpan di dalam sana. Kecap yang biasanya disimpan dalam guci, kemudian tidak gampang menggunakan kecap tersebut dari guci,
cairan tersebut disalinkan ke dalam guci semacam ini agar mudah digunakan. Atau biasanya juga tua, arak dan sebagainya, minuman orang-orang zaman dulu. Nah, sedangkan di sini kita melihat akhir dari kendi masterpiece paling atas sana, kendi alas gata leher tinggi, buatan juga dari luar, tetapi dari luar Jawa, tetapi di Majapahit diproduksi dalam jumlah yang sedikit. Serta di sini kita lihat juga kendi kunci berkaki. Ini kendi jamu sebetulnya, lehernya cukup tinggi dan digunakan juga untuk pengobatan. Satu ciri khas untuk pengobatan biasanya kendinya, mulutnya kecil dan kemudian dikonsumsi untuk orang-orang yang sakit. Demikian juga ini semuanya kendi susu untuk isinya cairan jamu sampai ke bawah sana. Ini sebenarnya yang nomor di lemari nomor 3, nomor 4 merupakan kendi susu seluruhnya untuk pengobatan. Sekali lagi, ciri khas kendi untuk pengobatan jenis jamu, mulutnya kecil sehingga dapat ditutup dengan jari mulutnya tersebut untuk mengatur pengeluaran air cairan lewat corotnya yang kecil. Itulah kendi, macam-macam kendi pada zaman Majapahit. Melihat bahwa kendi ini begitu banyak ragamnya, dapat kita katakan bahwa Majapahit adalah masyarakat yang sesungguhnya telah maju dalam hal teknologi semacam itu. Majapahit juga kita kenal sebagai imperium terakota yang hampir seluruh barang keperluan sehari-harinya terbuat dari terakota dengan teknologi yang begitu canggih pada zaman